Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya para jamaah sekalian pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita bisa melihat ya beberapa pondasi Islam, kemudian batasan-batasan dalam beramal, bagaimana amal kita bisa diterima ya menjadi seorang muslim yang hakiki dan seterusnya ya. Nah, sampailah sekarang kita ke hadis 33, al-hadis ats-tsalits wa tsalasun, ya, tentang bagaimana fikih hudud. Nah, telah kita bahas beberapa hadis tentang kaidah-kaidah utama dalam Islam, ya. Nah, seperti ada la dororo wala diror, ya, di pertemuan sebelumnya itu salah satu hadis yang mana menjadi kaidah fikih, ya. Setelah dari hadis itu, banyak kaidah-kaidah fikih di bawahnya, ya, seperti yang kita bahas secara singkat di pertemuan yang lalu, ya. Kemudian, ya, di hadis ke-33 ini yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan pagi hari ini salah satu hadis utama dalam fikih hudud wal jinayat. Ya, apa itu hudud wal jinayat? Hudud adalah perkara yang Allah haramkan, ya, yang mana ini bentuk kemaksiatan kepada Allah yang Allah tentukan batasan-batasannya dan Allah tentukan juga hukumannya. Itulah fikih hudud. Kalau fikih jinayat adalah perilaku yang merugikan orang lain atau pihak lain. Nah, jadi sama-sama kriminal ya. Yang satu kepada Allah, yang satu kepada makhluk, ya. Nah, inilah dasar utamanya, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhoi keduanya, ya, termasuk dari ayahnya Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau yu'tan nasa bidakwahum, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, kalau setiap manusia diterima, ya, dakwaannya, ya, diterima persaksiannya, ya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, ya, maka setiap orang akan mengklaim harta ini milik saya, harta itu milik saya, oh, darah ini boleh kita tumpahkan, darah ini halal untuk kita tumpahkan, ya, setiap orang akan mengklaim, ya. Ah, lakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamina 'alal man ankaru. Ya, tapi dalam Islam, ya, disyariatkan, diwajibkan bayyinah, ya, penjelasan, ya, persaksian bagi mudda'i. Mudda'i itu dari da'ayudai, yang mensaksikan, ya, yang mengklaim, yang menggugat, ya. Nah, yang mendakwakan seseorang atas kejahatannya. Wal yamina alaman ankaro. Dan sumpah bagi yang tergugat atau yang mengingkarinya. Ya, hadis dari riwayat Baihaqi, ya, dan yang lainnya seperti ini, ya. Nah, dari Sahih Bukhari, ya, namun lafadznya dari Imam Baihaqi rahimallahu taala. Nah, inilah bagaimana kalau kita lihat Islam telah menentukan tata cara dalam menggugat, ya, dalam segala pihak, ya, baik yang penggugat, tergugat, ya, yang nanti akan menentukan dari qadhi atau hakim bagaimana keputusannya, diterima atau tidak, hukumannya seperti apa, itu udah ada dalam Islam, ya, yang nanti akan kita bahas di unsur-unsur fikih dalam hadis ini, ya. Hmm.
Seperti Imam Nawawi rahimahullah taala berpendapat hadis ini dasar penting dalam hukum syar'i ya. Yang mana kalau dasar penting itu sebagai usul, sebagai kaidah utama. Nah, ya seperti yang Anda sebutkan di awal pertemuan bahwa hadis ini termasuk hadis unsur utama dalam fikih hudud dan fikih jinayat ya. Fikih kriminal dan juga kemaksiatan kepada Allah ya. Nah, kita masuk ke mufradat atau lafat-lafat dalam hadis ini. Yu'ton nasa atau yu'ti diberikan ya. Kalau manusia mengklaim diberikan, diterima segala tuntutannya ya, bidakwahum ya, tuntutan mereka ya, dakwaan mereka ladda'a rijalun ya, maka setiap orang akan ngaku-ngaku ya, mudah ya, nggak perlu pakai penjelasan, nggak perlu pakai sumpah, nggak takut atas hukuman ya. Jadi para jamaah sekalian, dalam Islam hukuman itu bukan barang siapa yang tergugat aja. Penggugat kalau dia berbohong atau menfitnah itu dapat hukuman juga ya. Nah, al-bayyinah ya, bayyinah itu penjelasan, kesaksian ya. Bayyana yubayyinu menjelaskan ya. Bisa kalau kita lihat di apa Durusul Lughoh atau misalkan di Arba'in Baniyadek ya, kitab-kitab hiwar ya, bayyin jelaskanlah gitu kan. Ala mudda'i yang penggugat ya, yang menuntut kejahatan bagi yang tergugat ya. Al yamin yamin ya, sumpah ya, sama kayak kosam ya, cuma yamin ini sumpah atas sesuatu perbuatan. Kalau kosam itu umum, kosam itu sumpah baik dalam takdir ataupun baik dalam ya kesaksian perbuatan juga bisa. Tapi kalau yamin sumpah atas perbuatan. Ya, oh saya bersumpah saya tidak melakukan ini, ya, itu yamin. Tapi kalau saya bersumpah bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, ini kosam. Ya, alaman ankaro, ya, atas yang dia dakwakan atau dia ingkari atas dakwaan penggugat. Ya, nah ini unsur-unsur mufradat dalam hadis ini. Kita masuk ke dalam unsur fikih. Ya, dalam hadis ini, ya, begitu indahnya, begitu tinggi derajat syariat Islam. Ya, nah, kita tahu Islam itu agama yang sempurna. Laqad akmaltu lakum dinakum. Yaitu telah aku sempurnakan bagimu agama ini. Ya, nah, sempurna dari segala hal. Ya, hak-hak yang diberikan, ibadahnya, rezekinya, pertolongannya, bahkan dalam hukuman, kriminalitas, Allah sempurnakan. Ya, maka seperti inilah Islam. Ya, hukum-hukum tersebut melindungi masyarakat. Ya, melindungi seluruh manusia. Ya, nggak ada yang Allah sia-siakan, nggak ada yang Allah ingin terzolimi satu sama lain. Ya, inilah contoh dari hadis ini, bukti dari hadis ini. Ya, bahwa yang mendakwa atau menggugat wajib menjelaskan atas kejadian, ya, bahwa dia melihat ya perkara A ini, saya melihat si fulan ini melakukan ini di jam segini dengan begini begini begini, ya. Bahkan nggak cuma satu yang harus menggugat, ya. Didukung dengan saksi, bukti. Jangan cuma omongan aja, harus membawakan bukti. Ya, seperti kalau kita pengadilan, kita bawa bukti fisik. Dan itu wajib. Ya. Bahkan di Indonesia, ya, wallahu alam belum ada bukti digital sebagai bukti kesaksian. Belum dianggap, afwan, belum dianggap. Kecuali bukti video. Ya. Kalau bukti digital yang berbentuknya cuma misalkan PDF ya atau Words, setahu Ana belum diterima, belum ada undang-undang menerima. Namun kalau video, CCTV, chat, ya itu masih diterima. Ya, ya intinya ya bahwa setiap kesaksian harus membawakan bukti, ya. Dan bukti bahwa yang tergugat itu menolak adalah sumpahnya dia. Ya, nah, ini membuktikan bahwa dia tidak membenarkan kesaksian penggugat. Ya, tapi kan sumpah kan tinggal ngomong aja Ustadz, gampang. Sebetulnya ya, para jamaah sekalian, dalam Islam, sumpah itu adalah sesuatu yang sakral.
Ya, sumpah itu adalah seorang janji seorang muslim, ya. Al-mu'minu ala syurutihim. Muslim itu yang memegang sumpahnya, kejanjiannya dia, memegang akadnya, ya. Maka seorang muslim harus bisa mempertanggungjawabkan sumpahnya dia, ya. Nah, ketika seorang muslim terbukti sumpahnya berbohong, maka kesaksian dia bisa tidak diterima setelahnya, selama-lamanya. Karena dia dicap sebagai seorang yang selalu berbohong, al-kadzab. Ya, makanya Musailamah al-kadzab ya, karena dia orang yang ketahuan berbohong atas nama Allah lagi. Nggak boleh. Dia didakwa sebagai orang yang nggak boleh bersumpah atau disumpah yang tidak diterima dan dicap sebagai al-kadzab, orang yang selalu berbohong. Ya. Nah, saksi dan macam-macamnya. Dalam hukum Islam, bahkan Allah menetapkan ketentuan dalam bersaksi. Ya, seperti nikah, zina, kemudian hutang, itu ada persaksiannya. Bahkan dalam di Indonesia, di KUA, orang masuk Islam aja harus ada saksinya. Ya, nah, nggak cuma syahadat. Berbeda pada zaman jahiliyah, seperti kejadian Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di hadapan kaum Quraisy ketika di pasar, ya, tanpa persaksian. Maksudnya persaksian ini persaksian yang sah ya, karena saksi dalam Muslim itu harus mukallaf dan mukallaf itu salah satu Muslim. Ya, tapi dianggap sebagai seorang yang sudah Muslim. Ya, kenapa? Karena nggak sulit pada zaman jahiliyah untuk masuk Islam, harus menemui Rasulullah langsung. Ya, harus menunggu pada malam hari di Baitul Arqam dan seterusnya. Ya, nah, kita masuk ke jenis-jenis atau macam-macam ya kesaksian dalam Islam. Yang pertama zina. Zina ini prosedurnya ketika seseorang berdakwa, saya melihat fulan dan fulanah berzina. Oke, prosedur pertama datangkan empat saksi. Datangkan empat saksi yang kesaksiannya, ini yang kedua, kesaksiannya harus sama, nggak boleh beda. Misalkan, saya bersaksi bahwa fulan dan fulanah melakukan perbuatan zina, di sini tempatnya, ya, di jam segini, ya, dengan kondisi begini, begini, begini. Oke, ternyata orang kedua yang bersaksi berbeda. Oh, tapi kesaksian saya melihat Fulan dan Fulanah ini di jamnya segini, ya, di tempatnya yang berbeda juga. Kondisi tentu berbeda, ya, atau mungkin hanya waktu aja dan waktu ini, ya, ketika disinkronkan oleh hakim, nggak mungkin dong Fulan dan Fulana berzina pada waktu misalkan sampai berapa jam, nggak mungkin. Ya, maka kesaksiannya tidak diterima. Artinya kesaksian batil. Ya, nah kemudian bagi yang tergugat yang ketiga, kalau kesaksian dari empat penggugat ini, ya, kalau misalkan udah sinkron anggap, dan yang tergugat berani menolak, ya, atau misalkan yang tergugat ini, ya, merasa bahwa kesaksiannya palsu, ya, artinya empat ini bersekongkol atau berbohong, maka tergugat wajib bersumpah, ya. Uqsimu billah, aku bersumpah atas Allah, anna dzalika da'i batilun. Kesaksian itu batil. Atau anna tilkal bayyinah batilun. Itu kesaksian penjelasan yang batil. Wajib bersumpah, ya. Nah, dan empat saksi itu harus laki-laki. Kalau perempuan dikali dua, gitu ya, para jamaah sekalian ya. Ya. Nah, kenapa kalau di sini tidak bisa diterima, Ustadz? Karena beberapa ulama zaman sekarang, ya, itu menganggap menyingkronkan dengan hukum waris, ya, yang mana walidzakarin mithlu hadzil unsayain, ya, satu laki-laki itu seperti dua perempuan. Maka para ulama zaman sekarang, karena sulitnya kesaksian zina, pembunuhan, kemudian yang lain-lainnya, akhirnya diperbolehkan wanita dengan syarat ya dia mukallaf. Kesaksiannya diterima. Bukan dicap orang yang fasik di masyarakat. Ya.
Nah, dan kalau untuk perempuan dua kali lipat dari laki-laki. Artinya apa? Berarti kalau misalkan kalau had zina ya. Kalau untuk persaksian zina, berarti kalau misalkan satunya diganti perempuan, berarti lima kan? Laki-laki, 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 perempuan, perempuan. Kalau digantikan dua laki-laki, berarti laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Enam. Dan seterusnya. Ya, ya. Wallati, ya, dalam surat An-Nisa ayat 15. Ya'tinal fahisyata min nisaikum. Ya, barang siapa yang mendakwa kekejian dari istri-istrinya, ya, atau dari para wanita atau ibu-ibunya atau saudara yang lain-lainnya, fastashidu alaihina arba'ata minkum. Jelas hadisnya Zohir. Maka datanglah kalian berserta 4 saksi dengan kesaksian mereka yang sinkron. Untuk apa mendatangkan 4 saksi kalau beda-beda? Ya, sama aja datangnya seperti kesaksian yang berbohong. Ya. Nah, dan di hadis yang lain sama di surat An-Nur ayat ke-4. Kedua, pembunuhan. Pembunuhan harus membawakan 2 saksi laki-laki. Ya. Wa ashidu zawa adli minkum, dan datanglah 2 orang, ya, zawa. Ya, zawa ini maksudnya 2. Ya, ini musanna domirnya. Kalau jamak zawu ada 3. Ya, tapi sini jelas 2. Adli minkum, orang yang adil. Ya. Maka syarat-syarat saksi tadi Anda sebutkan. Mukallaf, ya. Persaksiannya masih diterima secara syariat Islam, tidak dicap sebagai pembohong atau adil, ya. Dan juga yang lain-lainnya. Banyak ulama, ya, menambahkan, ya, harus diridhoi oleh saksi yang lain dan seterusnya, ya. Nah, oleh beberapa ulama Syafi'i, ya, memasukkan hak-hak sifatnya non materi seperti pernikahan, perceraian dan sebagainya. Karena mereka berpendapat bahwa masalah-masalah tersebut harus menggunakan 2 saksi. Makanya di Indonesia itu mendatangkan pendapat Imam Syafi'i yang mana pernikahan 2 saksi, perceraian 2 saksi, masuk Islam 2 saksi. Artinya akad yang merubah kedudukan seorang Muslim, ya, merubah posisi atau ya posisi ya di masyarakat sebagai dia pembohong, dia penzina di ini, itu harus menggunakan saksi. Dan ini Anda setuju. Pendapat Imam Syafi'i cukup kuat. Jadi, kalau misalkan ada ketentuan hakim yang mana merubah kondisi dia di masyarakat, minimal harus datangkan 2 saksi. Yang mana, ya, berarti ada suatu perbuatan, ya, yang mana perbuatan ini menjadikan orang tersebut dianggap fasik karena perbuatannya. Ya. Nah, yang ketiga, kesaksian atas sifat yang bermateri, jual beli, pencurian, hutang piutang, datangkan 2 saksi. Seperti di ayat yang panjang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Ya, datangkanlah 2 persaksian dari laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulain. Nah, ini nih yang mendukung persaksian perempuan bisa, ya. Farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya, datangkanlah 1 laki-laki, rajulun, mufrad 1 laki-laki, wa imra'atan, dan 2 perempuan. Jadi 1 laki-laki sebagai 2 perempuan, ya. Tardawna minasyuhada, yang mana diridhoi oleh penggugat yang lain. Nah, ini syarat yang mana ditambahkan, ya. Nah, maka Imam Abu Hanif atau ulama dari mazhab Hanafi memberlakukan ketentuan ini dalam segala hak milik selain hudud dan juga kisos. Hudud dan kisos jelas itu perbuatan kriminal. Tapi kalau misalkan ada jual beli, perpindahan, sewa, wajib mendatangkan 2 saksi. Ya. Nah, karena ada perpindahan kepemilikan atau tanggung jawab. Ya, dan sekali lagi di zaman sekarang, para jamaah sekalian, Anda mendukung pendapat ulama atau imam-imam yang mengikuti para ulama untuk mendatangkan saksi dalam akad.
Kenapa? Karena zaman sekarang orang mudah untuk memanipulasi akad. Kepemilikan tuh mudah. Maka kalau bisa kita mendatangkan saksi dalam akad kita, baik kerjasama bisnis, jual beli, perpindahan kepemilikan barang, cantumkan saksi dan tulis hitam di atas kertas. Kalau di Indonesia ditambahkan materai agar punya kekuatan secara positif, hukum positif, maksudnya hukum di negara ini. Ya, karena kalau kita punya materi, berarti ini sebagai perjanjian, ya. Nah, dan itu bisa kita ajukan di notaris. Ketika notaris sudah mengokekan, sudah dicap atau sudah ditandatangan oleh notaris, nanti bisa diajukan ketika ada pelanggaran, ya, diajukan ke pengadilan atau misalkan eh, hak penghakiman di luar pengadilan, ya, seperti arbitrase, mediasi, yang nanti hasilnya bisa dicantumkan pengadilan. Ini bagus, ya. Dan Ana setuju. Mazhab-mazhab dari ulama-ulama yang menambahkan saksi dalam akad setuju. Tapi ribet, Ustaz. Ribet, tapi ini memperkuat akad. Tadi yang Anda sebutkan, orang zaman sekarang mudah memanipulasi, apalagi akad cuma lewat HP. Ya, mau apa? Ya, hmm, susah. Ya, nggak bisa. Dan mudah untuk dimanipulasi. Kesaksian masalah wanita yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki. Ya, mohon maaf seperti perselingkuhan atau semisalnya seperti zina, ya yang tadi yang jenis pertama, ya. Atau misalkan ketika mohon maaf nazar ditanya kamu misalkan masih perawan tidak. Kamu misalkan ada kecacatan di dalam area kewanitaan enggak? Itu ketika sang yang dinazor perempuan mengatakan iya saya begini begitu, oh tidak saya begini begitu, wajib mendatangkan saksi, ya, dari ulama mazhab Imam Hanafi, ya, beliau berpendapat wajib datangkan saksi, ya, karena ini sebagai lagi-lagi kedudukan dia, seorang laki-laki kan tidak mau dibohongi ketika nazar, ya, dan ini lagi-lagi menyangkut akad pernikahan. Akad itu, ya, bukan bukan bisa nggak sah tapi rusak, bisa rusak. Berarti kalau rusak itu mendatangkan dosa bagi salah satu pihak ketika berbohong pada nazar. Ya, ketika yang berbohong dan ketahuan setelah nikah bisa menjadikan dosa dan itu boleh jadikan langsung talak bain atau fasakh bagi perempuan kalau perempuannya minta. Boleh, ya. Nah, kalau belum dijima, belum disetubuhi, boleh dibalikin seluruhnya. Tapi kalau sudah disetubuhi, balikin setengahnya, ya. Nah, nah, inilah fikih hudud. Detail para jemaah sekalian. Ya. Nah, kemudian unsur fikih ketiga, saksi adalah bukti bagi pihak penggugat. Sumpah bukti bagi pihak yang tergugat. Ya. Ketika hakim mendatangkan di majelis penggugat dan tergugat dengan saksi kanan kiri, ya, nah, atau saksi di Indonesia itu banyak, bisa ada kursi sendiri, itu saksinya bisa 20. Bahkan kalau di PN, pengadilan negeri, atau eh, PA provinsi, ya, itu bisa 30, ya. Nah, maka, ya, dalam syariat Islam ini sangat bagus, ya, bisa lebih persaksian. Yang mana biasanya kalau misalkan ini sebagai penggambaran nih. Penggugat menceritakan bahwa saya melihat yang tergugat melakukan ini di jam segini dengan gini-gini disaksikan, ya. Itu sebagai perwakilan dari pesaksi, ya. Ya, kemudian misalkan sudah clear nih, yang tergugat sudah mengiyakan ya saya berbuat itu. Ya, biasanya nanti, ya, si hakim itu bertanya kepada saksi mata, gimana para saksi, apakah penjelasannya atau persaksiannya sah? Ya, kami semua para persaksi setuju dan sah. Nah, bisa ada perwakilannya.
Ya, ini menunjukkan bahwa persaksian itu butuh dalam akal manusia maupun dalam syariat. Dan semua saksi satu suara. Kalau ada yang nggak setuju, berarti ada nggak sinkron, ya, antara berbohong atau ada kong kali kong atau permainan. Ini nggak boleh. Berarti harus diusut sampai akhir ketemu jalan keluar kesalahpahamannya di mana. Dan itu di majelis yang sama, ya. Di majelis yang satu diselesaikan tanpa ada ketika udah keluar, ya. Kita keluar dulu ya, hakim dan jaksa, kita keluar. Enggak, obrolin di sini. Obrolin di majelis sini. Udah, ya. Biar apa, ya? Karena nanti di belakang kursi, ya, penggugat dan tergugat tahu apa yang terjadi, ya. Nah, hikmahnya apa, ya? Penggugat biasanya mengakukan sifatnya, yang sifatnya tidak diketahui orang. Maksudnya apa? Nggak ada bukti nih, cuma benci aja kadang, ya. Maka nggak boleh, ya. Penggugat harus membawakan bukti konkret agar sinkron dengan kejadian yang tergugat, ya. Nah, ini bagaimana saksi, ya. Nah, adalah pengakuan pihak ketiga, ya, atau orang lain yang tidak terlibat dalam pertikaian, ya. Ya, sebagai penggugat pihak ketiga, bila yang tergugat itu dua pihak, ya, pihak bermasalah, ya. Nah, sedangkan sumpah menjadikan perbandingan, ya, lebih lemah dibandingkan saksi. Artinya apa? Kalau misalkan, ya, nanti ada penjelasan di bawah yang akan singkat aja gitu, ya. Kalau sudah disaksikan, atau sudah dipersaksikan oleh penggugat, sudah dijelaskan, ya, kemudian yang tergugat bersumpah, ya, maka dua-duanya kan nabrak. Artinya gimana? Ya, sebetulnya dalam hukum Islam, kalau yang tergugat sudah bersumpah, maka persaksian dari penggugat itu bisa batal. Namun di sini para ulama menjelaskan bahwa persaksian itu lebih kuat. Artinya, kalau persaksian sudah jelas, sumpah nggak dianggap, ya. Saksi udah jelas, ya. Semua persaksian yang minimal 4, kalau zina, kalau misalkan huruf dan jinayat yang lain itu 2, udah jelas. Oke, yang tergugat nggak perlu sumpah. Kamu sudah jadi terdakwa. Tinggal nanti ditunggu hukumannya. Sudah. Ya, walaupun ada beberapa ulama menutup pintu hukuman dengan sumpah tergugat. Jadi kalau misalkan saksi banyak nih, bukti udah konkret. Tapi kalau yang tergugat bersumpah, semuanya batal. Enggak. Ana membantah pendapat ulama. Lah, Ustaz bisa juga membantah pendapat. Lihat pada zaman sekarang. Di zaman sekarang, orang memudahkan sumpah. Nggak peduli kedudukan sumpah dalam Islam itu gimana. Karena dia nggak menganggap sumpah itu sakral dalam Islam. Dia nggak menganggap bahwa sumpah itu harus dipertanggungjawabkan. Dia nggak pernah anggap seperti itu. Maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ulama yang menganggap saksi sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman terhadap tergugat, ya. Nah, ini pendapat yang Ana pegang, dan Indonesia begitu. Nggak peduli, ya, yang tergugat itu sumpah atau enggak. Kalau penggugat sudah menentukan bukti yang konkret, udah pasti jadi terdakwa. Ya, bukan tergugat lagi, sudah jadi terdakwa. Artinya apa? Dakwaannya sudah benar. Ya. Yang keempat, bukti diajukan penggugat harus didahulukan dari yang digugat. Artinya apa? Penggugat persaksi itu ngomong dulu. Ya. Ngomong, adukan, seperti ini, jelaskan. Ya. Penggugat boleh membantah. Boleh. Ya. Ya. Penggugat juga boleh bawa bukti. Boleh. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu apa? Sama-sama membawa eh, pengacara untuk memperkuat bukti, membantah satu sama lain. Ya.
Nah, walaupun dalam Islam yang tergugat harus sambil menyumpah, bersumpah, ya, tapi boleh juga bawa bayinah, ya. Nah, ini pendapat yang mana kalau misalkan penggugat nggak bisa menjelaskan dengan jelas atau dengan konkret, maka tetap yang tergugat harus bersumpah. Misalkan penggugat bersaksi, oh saya melihat Fulan itu berzina sama Fulanah begini. Oh, saya nggak tahu jelasnya ya. Yang penting saya ada suara lah saya dengar gitu. Ya, kamu nggak jelas, wahai penggugat. Persaksianmu nggak kuat. Oke, kalau kamu cuma bisa mengatakan seperti itu, ya, ini sebagai hakim misalkan, yang tergugat kamu harus bersumpah bahwa kamu nggak melakukan perbuatan zina. Tetap harus bersumpah walaupun kesaksian penggugat nggak kuat. Tetap harus bersumpah. Seperti hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, ala kabayinah. Maka penggugat berkata, kolala. Aku nggak bisa menjelaskan. Tapi ada indikasi aja. Kola, maka Rasulullah berkata, fala kayaminuhu. Maka bagi yang tergugat, sumpah kamu. Nah, ini seharusnya bagaimana pengadilan di Islam. Wallahu a'lam, apakah setiap negara seperti itu ya? Sebenarnya di kalau di Indonesia itu udah cukup bagus. Yang nggak bagus itu kadang ya permainan di belakang gitu ya. Penetapan hukuman atau diberi keringanan gitu ya. Jadi dianggap ini bukti nggak kuat, tapi dianggap oleh hakimnya itu yang banyak permainan seperti itu. Ya, atau misalkan ini sudah ya terbukti salah, tapi penetapan hukumannya nggak sinkron. Bahkan dengan kitab perdata atau misalkan undang-undang aja nggak sinkron. KHI-nya juga nggak sinkron. Itu apa gitu. Ya, ini eh, banyak permainan seperti yang menurut anak kurang bagus. Bukan kurang lagi, sudah maksiat gitu ya. Karena hakim yang nggak adil itu kan maksiat. Ya. Yang kelima, unsur fikih dalam hadis ini memerintahkan penggugat untuk bersumpah. Ya, ada beberapa ulama, ya, dalam ulama fikih yang memerintahkan penggugat untuk bersumpah juga. Ya, nah, seperti yang kita lihat, ya, jika pihak tergugat tidak mau bersumpah, ya, maka penggugat apakah, ya, langsung dikabulkan ya. Tadi yang anda jelaskan. Beberapa ulama seperti ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa permintaan itu dikabulkan, ya, karena ia berhak untuk bersumpah lalu bebas, ya. Nah, jika kemudian rela diputuskan sumpah pihak lawan, itu adalah keputusan. Jadi, ya, kalau mazhab Syafi'i, ya, tergugat tidak mau bersumpah, ya, bahkan meminta hakim mengambil sumpah dari penggugat, ya, jadi tergugat bilang ya sudah saya nggak bisa bersumpah, tapi berani nggak penggugat untuk bersumpah atas kesaksiannya? Ini sah-sah aja menurut mazhab Syafi'i. Artinya apa? Syarat ini sah. Ya, syarat ini mendukung bahwa ya mazhab apa penggugat juga harus bersumpah juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Tapi kalau di mazhab Imam Hanafi, hak untuk bersumpah atau kewajiban bersumpah itu cuma yang tergugat aja. Ya. Penggugat nggak wajib, nggak usah. Ketika sang tergugat berkata, saya minta deh penggugat untuk bersumpah atas kesaksiannya, nggak, syaratnya batil. Wallahu alam. Dari kedua ini, menurut Ana, pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Kenapa? Untuk menutup celah kong kali kong atau permainan antara kerjasama antara pensaksi. Ya, selain dia berani untuk bersaksi, dia berani nggak bersaksi atas nama Allah. Buktikan bahwa kamu adalah orang yang beriman. Kalau kamu nanti ketahuan berbohong, udah urusannya sama Allah. Ya, tapi kalau kamu cuma bisa berbohong dengan kesaksian, ya sudah, kan hanya di depan hakim dan juga yang tergugat. Menurut anak pribadi, ini boleh. Ini lebih kuat. Pendapat Imam Syafi'i kuat dalam ini. Walaupun secara dalil, memang secara dalil, Imam Abu Hanifah itu lebih dekat. Ya, karena saksi itu kan, sumpah itu kan cuma bagi yang tergugat aja. Namun, secara makosid syariah, secara kemaslahatan syariah, pendapat Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu cukup kuat. Boleh, nggak masalah. Ya, jadi kalau yang tergugat minta, ya udah deh, persaksian yang penggugat tambahin sumpah dong.
agar persaksiannya diperkuat secara hukum Islam? Boleh. Ya. Nah, yang keenam unsur fikih dalam hadis ini, putusan hakim karena tidak mau bersumpah atau hukuman bagi yang tidak mau bersumpah. Ketika hakim meminta tergugat untuk bersumpah, namun ia menolak, maka hakim menjatuhkan putusan jelas dan memenangkan pihak tergugat. Ini mazhab Imam Hambali dan Hanafi. Ya. Nah, namun, ya, sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, jika tergugat menolak untuk bersumpah, maka hakim belum bisa memutuskan perkara. Ya, hakim harus terlebih dahulu meminta pergugat untuk. Nah, ini dia. Ya, nah, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ya udah, yang tergugat nggak mau bersumpah. Ya, tapi syaratkan bahwa yang penggugat juga harus bersumpah atas kesaksiannya, agar dia bisa membuktikan bahwa kesaksiannya tanpa ada kebohongan dan tanpa ada kerjasama antara pesaksi yang lain. Ya, nah, ini pendapat imam atau ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya, ini secara singkat ya, walaupun di bawahnya banyak ya pendukung-pendukung yang lain. Ya, nah, intinya sama ya, agar tidak dipasulkan sumpahnya, maka Imam Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat yang tergugat juga harus menyertakan sumpah. Ini hukumnya wajib. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Menurut Ana pendapat di sini tidak wajib. Ya, jadi Imam Syafi'i dan Imam Maliki nggak boleh mewajibkan, tidak boleh mewajibkan. Tapi boleh nggak tergugat itu mensyaratkan kepada penggugat untuk bersumpah? Boleh aja. Boleh, ya. Nah, ya. Nah, walaupun syaratnya ya itu ketentuan hakim ya, syaratnya batil karena saksi sudah jelas, ya. Tapi kalau misalkan penggugat boleh bersumpah, silahkan, ya. Nah, walaupun ya tadi Ana sampaikan ya bahwa pendapat yang Ana pegang boleh ya, karena takutnya yang tergugat ini udah yakin dengan sumpah dia. Oke, ini final. Kalau penggugat sudah meyakini persaksiannya, penggugat bersumpah, silahkan, sah-sah, dan penggugat harus bersumpah. Ya. Nah, tapi untuk mewajibkan tanpa syarat dari tergugat, menurut Ana, enggak. Ya, menurut Ana enggak. Ya. Nah, jadi pendapat Imam Hambali dan Abu Hanifah cukup kuat. Ya, jadi kalau misalkan udah ada saksi, udah ada penjelasan dari penggugat, itu udah cukup. Ya, sudah cukup untuk hakim memenangkan penggugat, ya, dan menjatuhkan hukuman atau dicap sebagai terdakwa bagi tergugat. Ya, ini sama ke Indonesia lah gitu ya. Plek ketiplek. Ya, kalau di Arab, wallahu alam, mana belum pernah lihat ya. Pengadilan di Arab itu seperti apa ya. Yang mana pernah tahu itu ya hukum kisos itu ya ada. Ya. Di Arab itu dibenarkan hukum kisos seperti di China ya. Diberlakukan hukum kisos. Yang ketujuh, unsur fikih dalam hadis ini, kapan sih pihak tergugat harus bersumpah? Imam mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i berpendapat sumpah tergugat ketika ada yang ia minta bersumpah. Ya, ketika ia diminta untuk bersumpah. Ya, nah, ketika hakim bilang kamu harus bersumpah, ya, nah, bahwa kamu tidak melakukan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena yang penggugat pendapatnya nggak kuat, bukti dia nggak kuat, kesaksiannya nggak kuat. Oke, di sini saya nggak langsung menangkan yang tergugat ya. Kamu wajib bersumpah. Nah, kamu wajib bersumpah bahwa dakwaan dari penggugat itu tidak benar. Kesaksian yang dibawa oleh penggugat itu tidak konkret, ya. Sehingga sang tergugat ini bisa lepas dari dakwaan. Namun pendapat Imam Malik berpendapat bahwa tergugat tidak perlu memberikan sumpah, ya. Ketika yang bersaksi atau penggugat tidak bisa membawakan bukti yang benar, ya, maka sang hakim sudah bisa meloloskan yang tergugat. Nah, jadi ini pendapat Imam Malik. Kalau misalkan yang tergugat, ya, atau yang penggugat
sudah tidak bisa membawakan saksi, bukti yang konkret, maka yang tergugat sudah langsung otomatis terlepas, nggak perlu bersumpah. Ya. Namun beliau mengecualikan terhadap jinayat atau hudud yang bermuamalah atau apa? Hudud atau kriminalitas yang mana itu merugikan pihak kedua, ya. Yang mana di sini berarti penggugat itu pihak ketiga. Hutang piutang, pembunuhan, pencurian itu wajib bersumpah. Tapi kalau misalkan zina, ya, ya dan lain-lain, ya, nah, itu uh, tidak wajib untuk bersumpah. Ya. Hmm. Kan para jamaah sekalian, untuk koneksi bagus ya, suaranya terdengar ya. Nah, karena wifi di daerahnya terputus, ya. Nah, apa masih